Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Kita butuh ucap syukur kepada Tuhan jika pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk bisa memulai ibadah pada malam hari ini. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Syukur buat anugerah yang begitu sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami ucap syukur kepada Yesus jika pada malam hari ini Kau masih perkenanan kami untuk bisa datang ke tempat ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami ini dilengkapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menyenangkan nama-Mu, sehingga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Yesus. Kiranya kuasa-Mu yang berkuasa di tempat ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, dan kiranya Kau juga menjaga ibadah malam hari ini Yesus. Jauhkan dari segala kuasa kejahatan yang akan mengganggu ibadah malam hari ini ya Tuhan. Kami yang menyerahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ku
Dengan penuh
Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kurang keras. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kurang keras. Shalom Bapak Ibu semuanya. Siap untuk memuji Tuhan. Siap untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu percaya kalau Allah adalah sumber kekuatan kita? Bapak Ibu percaya? Kita akan pujikan ini. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Katakan tiada ku ingini, Tiada yang ku ingini di bumi. yes. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita akan pujikan dengan senang hati. Katakan akan yang kau beriku di surga. Katakan sekali lagi yuk. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kencang katakan tak ku adakan kekuatanku. Tak kuandalkan kekuatanku, Yes. namun yang pasti Apa katakan? Tangan semua di atas katakan. Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber Tuhanku. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Kita akan pujikan ini sekali lagi. Kita lebih bersemangat lagi untuk pujikan ini. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap Tangan di atas lagi. Katakan Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber Tuhanku. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku dan bagianku selamanya. Sekali katakan Allah sumber Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan.
memuji nama Tuhan? Mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan? Yes, kalau gitu kita katakan lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Bisa dikalahkan oleh masalahnya. Jika kita dari pemenang, sekali kata lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Dibacalah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita akan pujikan, katakan dengan senang hati, katakan dengan ria, katakan kalau lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes. Dari pemenang, sekali lagi dikatakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika apa? Allah di pihak. Amin. Dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama tangannya semua. Diberkatilah cinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Diberkatilah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Boleh pulang nama Tuhan. Silakan duduk baru semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita bagus semuanya. Sudah berkeringat? Belum. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan atau yang mau bersaksi untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Monggo yang mau bersaksi. Ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Haleluya. Kalau belum ada, saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi kita percaya kalau pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita bisa mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan oleh hambanya.
dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Maya Maya Shikarama ya Maya Maya Maya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Untuk kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami memuji dan menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik dalam hadirat-Mu. Dan boleh menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu dan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, yang boleh memberkati setiap kami yang datang pada malam hari ini Tuhan. Berikan telinga buat setiap kami, berikan hati buat setiap kami Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang saat ini sedang susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Dan biarlah pelayanan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Saya percaya biarlah sukacita Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita. Yang punya masalah kita mau tinggalkan malam ini, kita mau fokus di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh kita lakukan dan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang sadar diri. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita belajar firman tentang sadar diri. Sadar diri bahwa kita adalah sebuah ranting yang tidak berguna tanpa Tuhan. Katakan amin. Hidup kita tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tetapi biarlah hidup kita karena kita berharap sama Tuhan yang ada, yang saya percaya. Hidup kita akan menjadi orang yang berguna dan ranting-ranting itu akan nempel kepada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus Kristus supaya hidup kita berguna di hadapan Tuhan. Bapak yang terkasih, malam ini kita belajar untuk sadar diri bahwa semua yang kita miliki adalah karena anugerah Tuhan dan tidak ada yang dapat kita sombongkan hari-hari ini. Amin. Sepakat? Biarlah malam hari ini apa yang kita punya, apa yang kita miliki hari semuanya hanya anak anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi biarlah semuanya kita sadar diri bahwa semuanya ini adalah karena kebaikan Tuhan. Bapak yang terkasih, apa yang bisa kita sombongkan hari ini? Apa yang kita punya hanya sebuah titipan yang daripada Tuhan. Biarlah apa yang jadi titipan Tuhan kita mau pelihara dengan baik dan kita percaya bahwa semua hanya karena Tuhan, semua hanya karena pemberian Tuhan. Sadar diri akan anugerah Tuhan itu sangat penting supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Amin. Biarlah malam hari ini kita belajar tidak menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati dengan apapun yang kita punya hari-hari ini. Dan kita percaya semuanya adalah pemberian yang daripada Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari Markus 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Ini perikopnya tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Kita mau baca secara bergantian. Nanti 24 saya, 25 Bapak Ibu, selanjutnya saya, selanjutnya Bapak Ibu.
Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang 30, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak yang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu bersilas sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak." Ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Katakan amin. Bapak itu kasih di dalam ayat 28 sampai 29, saya bacakan lagi. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Satu kesimpulan dari cerita ini, sebuah perempuan Siro-Fenisia yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Ada mukjizat Tuhan yang terjadi dalam sebuah perikop ini. Ini perempuan yang sadar diri. Tuhan berkata tidak mungkin roti diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini berkata, "Benar Tuhan, aku ini cuma anjing." Bapak itu kasih, berapa banyak orang Kristen yang sadar diri hari-hari ini? Berapa banyak kita sebagai orang Kristen memiliki kesadaran diri bahwa banyak orang Kristen yang mungkin hari ini merasa sombong, merasa hebat, merasa kuat hari ini karena dia merasa apa-apa bisa dan apa-apa mampu. Tetapi melalui pergumulan perempuan ini, dia bilang justru ketika perempuan ini sadar diri, mukjizat terjadi kepada perempuan ini. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Jikalau kita ingin mengalami sebuah mukjizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, belajarlah untuk kita sadar diri. Memang sadar diri itu tidak gampang Bapak Ibu, tetapi kita mau belajar mulai malam hari ini. Belajarlah sadar diri. Jangan pernah engkau sombong dengan apa yang kau punya hari ini. Jangan kau pernah sombong dengan apa yang kau miliki hari ini. Segala sesuatunya Tuhan berikan buat kita, karena itu bonus yang luar biasa. Biarlah malam hari ini, biarlah kita mau sadar diri bahwa segala sesuatunya yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Kalau kita belajar dari perempuan ini, biarlah kesombongan kita mau tanggalkan hari ini. Seringkali itulah yang menghalang mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mau sombong Bapak Ibu? Biarlah malam hari ini kita mau tanggalkan setiap kesombongan kita, setiap keangkuhan kita. Biarlah kita mau sadar bahwa kerendahan hati dengan sadar itu justru malah menolong kita, dan bahwa mukjizat dan pertolongan Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita kalau kita mau sadar diri mulai malam hari ini. Mau sadar diri Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukan semuanya kekuatan kita, tetapi kita belajar bahwa semua yang kita miliki semuanya pemberian daripada Tuhan. Bapak yang kasih, kita akan belajar malam ini ciri orang yang sadar diri. Ciri orang sadar diri yang pertama adalah memiliki kerendahan hati. Kita mau baca dari Matius 23 ayat yang 12, saya bacakan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya apa? Kita tidak boleh sombong
dalam kehidupan kita. Apapun yang kita punya, syukuri. Jangan itu membuat kita sombong. Aku merasa kaya kok, aku merasa punya semuanya. Stop mulai malam hari ini. Biarlah sadar diri ini kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Artinya orang yang sombong akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan hari-hari ini. Belajar Bapak Ibu untuk engkau mulai rendah hati. Meskipun kau diberkati Tuhan, belajarlah engkau menjadi orang yang rendah hati. Tidak usah sombong dengan apa yang kita miliki hari-hari ini, karena semuanya adalah titipan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kekayaan adalah bersayap. Artinya apa? Bisa dia tinggalkan sewaktu-waktu. Makanya hari ini kalau kau diberkati Tuhan, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa bangga, jangan merasa hari-hari ini hidupmu luar biasa. Tetapi kita mau belajar di saat kita sadar diri, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Dan kita percaya Bapak Ibu, segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Apa toh yang bisa kita banggakan hari-hari ini? Apa toh yang kita bisa unggulkan hari ini? Semuanya manusia di mata Tuhan dan tidak ada artinya. Tetapi malam hari ini, biarlah kita dengan kerendahan hati, kita mau belajar supaya hidup kita memiliki kesadaran diri di hadapan Tuhan hari-hari ini. Dan saya ingin supaya setiap kita jangan merasa rohani kita lebih baik hari-hari ini. Setiap kita pasti punya rohani yang sama. Tetapi jangan menganggap teman kita rohaninya belum bagus hari ini. Stop untuk menghakimi orang lain hari ini. Kalau engkau rohanimu saat ini lebih baik, ya bersyukurlah. Tetapi jangan menganggap orang lain lebih rendah rohaninya hari-hari ini. Melalui gereja ini kita belajar sama-sama supaya kita mengenal Tuhan kita dengan baik, supaya kita mengenal Tuhan kita dengan benar hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan mengajarkan buat siap kita untuk kita tetap setia sama Tuhan, tetap lakukan itu supaya kesetiaan kita boleh dinilai oleh Tuhan saat-saat ini. Di saat kita sadar diri, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Mulai malam hari ini, hilangkan rasa sombong kita, hilangkan rasa tinggi hati kita, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai sombong hari-hari ini, ayo stop, koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita mulai sombong hari ini, stop, supaya kita boleh memahami apa yang Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kita. Karena kesombongan akan merusak kehidupan kita hari-hari ini. Karena kesombongan adalah awal sebuah kehancuran. Oleh sebab itu, dalam hal apapun jangan pernah engkau sombong. Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang kita dapat hari ini, semuanya hanya karena Tuhan. Jadi apa yang kita bisa banggakan Bapak Ibu? Di saat kita mulai sombong, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Di saat kau mulai sombong hari ini, Tuhan bisa saja loh Bapak Ibu mengambil apa yang kau miliki hari-hari ini. Di saat kau mulai sombong hari ini, Tuhan bisa kok mengambil apa yang kau miliki hari ini. Tetapi mulai malam ini belajarlah untuk engkau tidak sombong. Lebih rendah hatilah dalam hidupmu hari-hari ini. Di saat kau sombong, maka Tuhan akan merusak hidup kita. Dalam hal apapun jangan pernah sombong. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan keluarga kita. Belajarlah untuk tidak sombong. Jadi Bapak Ibu, kalau kau mulai hari ini sudah sombong, stop. Jangan pernah sombong. Artinya apa? Segala sesuatunya yang kita miliki bukan karena kita, tetapi segala sesuatu yang Tuhan berikan buat siap kita karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Loh, tidak bisa Pak, saya dengan usaha keras sendiri. Tetapi Bapak Ibu, tanpa Tuhan,
apa yang engkau lakukan hari ini sia-sia. Tetapi belajarlah segala sesuatunya berasal daripada Tuhan hari-hari ini. Makanya kalau kau diberkati hari ini, bersyukurlah. Kalau kau belum diberkati hari ini, tetap bersyukur. Dalam segala hal apapun belajarlah untuk bersyukur. Tidak punya uang bersyukur, punya uang lebih bersyukur. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan minggu kemarin, segala apapun tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Punya uang, tidak punya uang, tetap bersyukur. Itu yang dimau Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Karena dengan rasa syukur ini akan membuat hidup kita damai dengan Tuhan. Kalau hidup kita bersyukur dengan Tuhan, ini membuat hati kita nyaman. Hari kita merasa damai dengan Tuhan. Tetapi kalau kita belum pernah merasa bersyukur di hadapan Tuhan, yang namanya manusia itu pasti banyak kurangnya. Dikasih seperti ini kurang, dikasih seperti ini masih kurang lagi. Tetapi mulai kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di saat kita sadar diri, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Mau rendah hati Bapak Ibu? Ceplek kanan kirimu rendah hati. Belajar rendah hati supaya hidup kita terus dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi kalau kita mulai sombong hari ini, Tuhan mau pakai kita, tidak jadi Bapak Ibu. Tapi belajarlah kita mau rendah hati hari ini. Dari hal kecil pun kita mau belajar rendah hati, dan Tuhan akan pakai kehidupan kita akan lebih baik lagi. Tapi kalau kau mulai sudah sombong sedikit pun, maka Tuhan tidak akan pakai hidup kita. Makanya pesan Tuhan kepada kami berdua Bapak Ibu, belajarlah untuk tidak sombong. Karena manusia itu biasanya kalau mungkin masih kecil, dikasih berkat kecil, ya tidak kelihatan sombongnya. Tapi kalau sudah besar, biasanya manusia itu kecenderungannya sangat-sangat bisa untuk berubah. Benar Bapak Ibu, manusia itu gampang berubah sekali. Di saat diberikan berkat Tuhan yang lebih, dipanggil saja mungkin melengos dan mau. Itu temanku loh dulu. Ini sedikit cerita Bapak Ibu kasih ya. Saya punya teman yang mungkin sekarang hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya ketemu waktu makan di pinggir jalan di makanan pinggir jalan namanya apa sih? Kaki lima. Dan kami ketemu dengan dia. Dia sudah ekonominya sudah baik. Dan saya ketemu dan saya ingat bahwa dia itu teman saya. Dan saya waktu mau nyapa, nyapa pun di gape, tidak di gape. Betapa sakitnya ya Bapak Ibu ya. Kita nyapa teman kita yang mungkin sudah kaya, loh wis opo, lah aku tidak kenal kamu loh. Saya memperhatikan diri untuk diam saja Bapak Ibu. Tetapi dia melihat saya, loh kayaknya saya kenal, kayaknya saya pernah tahu ini siapa ya. Tapi saya hanya diam saja. Saya cerita ke istri, loh mah itu loh temanku dulu. Waktu sama-sama mungkin belum punya, saya itu dekat sekali dengan dia. Tiba-tiba dia dipakai Tuhan dan menjadi pendeta besar dan ya lumayan diberkati Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu, orang itu bisa dilihat hatinya. Kalau hatinya benar, dia diberkati Tuhan akan tetap hatinya tetap benar. Tapi kalau orang hatinya sudah tidak benar, di saat diberkati Tuhan, hatinya akan menyeleweng. Makanya saya ketemu dia, ya wes tidak apa-apa. Itu yang pertama ketemu. Yang kedua saya ketemu lagi, papasan dengan dia. Saya pengen nyapa dia, tapi kok saya tidak enak, kok tidak kenal. Tapi saya diam aja. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, waktu kita ketemu, terus dia mau ketemu dengan saya di sebuah yang namanya pelayanan. Loh, ini Bambang tuh. Loh, kamu sekarang di mana? Lah wong dhisik kowe tak copo, aku juga mau gamping. Makanya hari ini Bapak Ibu, di saat kau diberkati Tuhan, di saat kau dipakai Tuhan luar biasa, meskipun itu temanmu seperjuanganmu, jangan pernah engkau tidak mengenalnya. Makanya hari ini saat saya ketemu dengan dia, loh, ini Bambang sing kae tuh. Lah memangnya Bambang yang mana? Loh, kamu sekarang pelayanan di mana? Oh, saya di desa. Loh, kamu diberkati Tuhan? Enggak, saya biasa saja.
Saya tuh belajar untuk merendah, bukan apa ya, buku belajar untuk saya supaya tidak sombong tuh Bapak Ibu. Tetapi akhirnya, oh alah iyo iki Bambang koncoku kae. Lu nanti sadar ya kita temenan. Makanya Bapak Ibu, kadang orang itu kalau sudah diberkati lupa dengan hidupnya yang dulu. Makanya belajarlah dari mana engkau diambil oleh Tuhan. Itu yang menentukan hidupmu. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kau sudah diberkati Tuhan, kesombongan itu hilangkan dalam hidupmu. Kalau kau mulai sudah dipakai Tuhan hari ini, kesombongan itu hilangkan, supaya perkenanan Tuhan terus ada buat setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, ini sedikit cerita lagi. Kami kan kemarin urut Bapak Ibu, pijet gitu loh, pijet. Dan teman kami kan yang namanya Sukro tukang pijet. Itu kan punya istri dan punya anak satu, kecil masih ya. Terus dia cerita, loh Pak Bambang, istriku tuh pas ketemu Pak Bambang itu kok takut tuh. Nah ya Bu, aku gak ngerti, kok nyapa kok takut. Terus saya bilang seperti, biasanya Mas, kalau orang yang gak beres itu ketemu saya, itu pasti takut. Bukan takut karena wajah saya yang maksudnya ya, karena takut mungkin ada sesuatu yang dalam diri saya. Dan itu saya cross check, itu tidak 1-2 orang. Banyak orang setiap ketemu saya, orang yang tidak beres pasti merasa takut. Padahal saya juga tidak nyakot loh Bapak Ibu. Padahal saya juga tidak marah-marah, tetapi ada sesuatu yang timbul dalam hati saya. Ada sesuatu yang mungkin menakutkan. Makanya hari-hari ini, kalau engkau tidak beres, saya tahu loh Bapak Ibu. Makanya hari ini jangan pernah merasani aku, artinya jangan pernah mungkin di belakang saya ngelek-ngelek aku. Hati-hati, saya tuh tahu loh Bapak Ibu. Ini sedikit cerita lagi. Waktu malam setelah ibadah seperti ini, kami sharing sama istri. Tiba-tiba hati kami dan istri itu rasanya gak enak dulu. Kok deg. Itu ada sebuah sinyal, biasanya ada orang yang ngerasani saya. Jadi telinga saya itu detak-detak. Jadi saya dikasih karunia Tuhan tuh, setiap saya dirasani, telinga saya itu bergetar-getar. Saya sama istri sama. Terus saya bilang sama istri, lah iya toh, itu jamnya sekitar jam 10:30 kelihatannya. Saya lihat jam, wes bengi-bengi kok ngerasani wong, mau ndang turu ae penak ya toh. Terus tiba-tiba saya dapat pesan dari Tuhan, sopo mah orangnya? Ini toh, kok podo tuh Bapak Ibu. Jadi makanya hari-hari ini Bapak Ibu, ojo ngerasani gembalamu, ojo ngerasani bapakmu. Karena di saat kau ngerasani aku gak usah ngomong itu, aku tahu. Jadi stop untuk ngerasani bapak, karena bapak berjuang untuk anak-anak. Artinya apa? Kami mendoakan kalian jenengan semuanya, mulai anak-anak sampai dewasa, hidup saya hanya untuk kalian. Nyampo kok jenengan rasani aku. Nek memang jenengan tidak cocok dengan saya, ngomong pribadi dengan saya. Saya lebih senang itu Bapak Ibu. Meskipun kau ngerasani aku, kelihatannya tidak ada orang yang, tapi pesan itu akan disampaikan dengan orang yang bersayap. Artinya apa? Malaikat Tuhan ngasih tahu ke saya. Makanya mulai malam hari ini stop ngerasani gembalamu. Wes aku tahu si A tuh tahu, misalkan Mbak Stefania tuh tahu, ngerasani aku apa tahu. Mungkin Santo ngerasani apa tahu. Aku tuh wis tahu kabeh Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Jadi gembala itu hidupnya untuk jemaat. Nek jenengan sudah ngerasani pendetamu, sudah ngerasani pemimpinmu, bapakmu, yo ngati-ngati wae. Artinya apa? Orang yang berurusan dengan saya, itu bukan saya yang membalas, tapi Tuhan saya yang akan membalas apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi mending rasani sing apik. Ojo ngerasani, tapi tidak ada loh Pak, ngerasani sing apik itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ngerasani itu biasanya ngerasani yang elek. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita sadar diri bahwa di saat sadar diri kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Di saat kita mau tidak sombong, di saat kita memiliki kerendahan hati, saya percaya kita belajar untuk sadar diri. Yang kedua,
Ciri orang yang sadar diri adalah mau introspeksi diri. Orang yang sadar diri adalah orang yang mau introspeksi diri. Kita mau buka dari Matius 7 ayat ketiga. Mungkin salah satu bisa membacakannya. Matius 7 ayat yang ketiga. Matius 7 ayat ketiga. Mungkin salah satu bisa membantu saya. Matius 7 ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Amin. Saya ulangi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sadar diri, kita harus belajar untuk introspeksi diri. Bukan melihat kelemahan orang lain, bukan melihat kejahatan orang lain, tetapi kita mau koreksi diri. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Tetapi orang kecenderungan itu gampang mulai orang lain. Golek salahi orang lain itu lebih gampang sekali. Tetapi oleh firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita sadar diri, kita harus mau introspeksi diri. Artinya koreksi diri tentang hidup kita. Dan jangan menganggap bahwa semua orang di sekitar kita itu salah semua. Orang yang merasa benar biasanya menganggap semuanya di sekitarnya itu salah. Makanya belajarlah untuk introspeksi diri, benahi diri, supaya hidup kita sadar bahwa kita hidup bersama Tuhan. Kalau kita sadar diri, saya percaya kita mau introspeksi diri kita. Introspeksi diri akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu imani. Introspeksi akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup itu jangan merasa engkau benar. Jangan merasa aku benar dewi lah. Tetapi belajarlah introspeksi diri. Apakah hidupku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupku sudah berdampak bagi orang lain? Itu koreksi diri kita. Kalau memang hidup kita belum berdampak buat orang lain, benahi mulai malam hari ini. Di saat kita sadar diri, kita mau introspeksi diri, kita mau dikoreksi. Dan setiap kita, saya percaya, di saat kita dikoreksi, introspeksi diri, hidup kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, belajarlah untuk introspeksi diri. Tapi nek wong angel itu biasanya susah Bapak Ibu. Masih mau kandani koyo opo, sampai mungkin lambemu dower, dia tidak akan sadar dengan apa yang dia lakukan. Tapi nanti kalau sudah mentok, oh iya aku salah, itu biasanya orang yang gengsi. Orang yang gengsinya tingkat tinggi. Makanya Bapak Ibu, di saat kau mau introspeksi diri dan tidak menganggap yang lain itu salah, supaya hidup kita introspeksi diri dan belajar untuk improve diri. Kalau mungkin hari ini banyak pergumulan dalam setiap kehidupan kita harus koreksi diri kita. Kalau mungkin usaha kita hari ini sepi, introspeksi diri kita. Jangan pernah kita menyalahkan siapa-siapa, tetapi belajar untuk introspeksi. Kenapa usaha kok seperti ini? Kenapa keluarga kok seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Jangan pernah nyalahkan orang lain, tetapi belajarlah untuk introspeksi diri, supaya engkau tahu apa yang menjadi salah dalam hidup kita. Bapak yang terkasih, mulai malam hari ini lebih ke koreksi diri kita. Kalau mungkin aku salah, aku minta maaf. Kalau mungkin Tuhan, aku lagi punya salah, Tuhan maafkan. Tetapi biarlah kita mau lebih introspeksi diri kita, supaya kita tahu apakah kita salah dengan Tuhan hari-hari ini. Tapi kadang manusia itu kalau salah, dia tidak mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Loh, aku tidak salah loh Tuhan. Aku sudah berdoa loh. Aku sudah menyembah Tuhan, baca firman. Kenapa hidupku masih seperti ini? Why? Kenapa? Ada tanda besar dalam setiap kehidupan kita. Koreksi dirimu hari-hari ini.
Kalau mau dikoreksi, mau enggak Bapak Ibu? Kalau mau dikoreksi, mau enggak? Kalau kita mau jadi dikoreksi oleh orang lain, itu sebagai orang yang mau pengen berubah. Tapi orang yang tidak mau dikoreksi, hati-hati. Malah kau terjerumus dengan sikapmu hari-hari ini. Belajarlah untuk dikoreksi diri, belajarlah untuk introspeksi diri dengan kehidupan kita. Apakah kita sudah salah dengan Tuhan? Apakah tindakan kita menyakitkan hati Tuhan? Mulai malam ini bereskan dulu, supaya hidupmu berjalan bersama Tuhan itu enak Bapak Ibu. Tapi kalau belum beres hari-hari ini, maka apa yang kau lakukan dalam setiap hidupmu ada yang namanya keterbatasan. Sebuah contoh Bapak Ibu, dalam kita mencari sebuah pasangan hidup, kalau kita sadar diri, kalau kita tahu diri, kita mungkin di saat kita mencari yang namanya pacar. Saya mau tanya Jeffrey di sini, yang masih single ya Jeff ya? Sudah double apa single Jeff? Masih single. Iya. Jeffrey kriterianya apa Jeff? Kalau cari pacar? Seiman. Apalagi? Cantik. Cantik pastinya Jeff ya. Kaya. Tidak apa-apa Jeff, tetap kita pasti punya kriteria loh. Tidak apa-apa loh Pak, kaya supaya nanti hidupku ya Pak Ibu, supaya hidupku ya diberkati Tuhan lah ya Bu. Gimana Jeff? Ada lagi kriterianya? Sudah cukup ya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita kalau mungkin yang muda-muda ini, kalau kita sadar diri, kalau kita bisa tahu diri, biasanya orang tuh ya pengennya yang lebih-lebih lah. Tetapi seperti Muatas Jawa bilang bahwa kita tidak usah gayo lintang. Artinya kita sesuai dengan standar kita hari-hari ini. Kita mau sadar diri kalau misalkan kita orang yang mungkin pas-pasan. Kalau kita cari orang yang kaya biasanya diterima tidak Bapak Ibu? Pasti tidak, malah diswadui kasarannya gitu. Bagi sopo, bagi wong biasa kok arep gayo lintang, artinya cari mungkin CEO ya. Kalau CEO itu bos besar. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sadar diri mulai malam hari ini, kita tahu kapasitas kita, kita tahu diri kita. Kalau kita mau cari pasangan supaya tidak menyakitkan hati kita cari yang sepadan. Artinya yang sesuai dengan kapasitas kita. Jadi jangan cari, oh aku pengen anaknya itu loh, anaknya yang kaya itu loh. Yo nek wonge gelem, nek gak gelem malah lorati. Jadi belajarlah kita sadar diri mulai malam hari ini. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan standar kita. Kalau sesuai dengan standar kita, hidup kita akan lebih enak. Tapi kalau kita belajar gayo lintang, artinya pengen anaknya presiden misalkan, bisa Bapak Ibu? Tangelangun. Sebenarnya ya ada bisanya dan enggaknya. Tapi seperti Pak Hasan tadi bilang, tangelangun artinya juga mungkin lah. Kenalnya orang loh ya. Kenalin caranya bingung anaknya ngono anak sugi-sugi. Tetapi Bapak Ibu, di saat kita mau sadar diri, kita mau introspeksi diri dengan hidup kita. Nek kita pengen misalkan, pengen punya cita-cita, pengen dapat anaknya si A misalkan, Jeffrey ya Jeff ya, kita bekerja keras Jeff, supaya kita dapat si A itu. Karena tanpa kerja keras kita tidak bisa. Artinya apa? Kalau kita mulai sadar diri, kita introspeksi diri dengan apa yang kita miliki hari ini. Dan saya percaya apa jadi mimpinya Jeffrey, pernah cerita saya pengen anaknya itu loh Pak Saiman. Tidak apa-apa, imani, doakan, dan supaya apa menjadi tujuan Jeffrey tercapai. Jadi setiap kita pasti punya tujuan hidup ya Jeff ya. Tidak apa-apa, sebelum janur kuning melengkung itu milik kita bersama. Jadi jangan takut Jeff. Gimana? Terobos saja, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam sadar diri ini kita harus introspeksi diri ya. Tidak apa-apa, setiap kita pasti punya tujuan hidup. Tidak apa-apa, meskipun gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi ya Jeff ya. Ya itulah cinta. Ya Bapak Ibu, di saat sadar diri yang kedua, kita harus introspeksi diri kita. Mulai malam hari ini kita mau introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah benar dengan Tuhan dan dengan sesama?
Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang atau belum? Itu koreksi diri saat malam hari ini. Di saat kita sadar diri, saya percaya hidup kita bisa jadi berkat. Jadi bukan seperti ini saja, tetapi hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, ciri orang yang sadar diri, yang ketiga adalah mau manut sama Tuhan. Siapa yang mau manut sama Tuhan hari-hari ini? Biarlah malam ini keputusan Bapak Ibu untuk manut sama Tuhan, dilihat Tuhan dan didengar Tuhan malam hari ini, supaya menjadi komitmen kita mau manut sama Tuhan. Kita mau baca Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi Bapak Ibu, pengertian kita itu belum tentu benar, tetapi belajarlah untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya belajar untuk manut sama Tuhan hari-hari. Mau Tuhan buat apa dalam setiap kehidupan kita, belajarlah untuk menerima. Apapun yang menjadi kondisi kita, mau nurut apa yang menjadi omongan Tuhan. Meskipun itu berat Bapak Ibu, di saat kita manut sama Tuhan itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen motor. Tiba-tiba Tuhan jawabnya bukan motor Bapak Ibu, misalkan sepeda. Bapak Ibu kecewa enggak dengan Tuhan? Secara manusia saja, enggak usah sok rohani. Secara manusia saja, kecewa enggak? Pasti kecewa ya bahasannya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di saat kita berdoa sama Tuhan, apa ini motor Tuhan? Tetapi Tuhan ngasih kita sepeda motor. Apakah itu yang menjadi kita untuk tidak manut sama Tuhan? Meskipun itu berat, tapi saya percaya setiap kita, di saat kita manut sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik. Di saat kita manut sama Tuhan, hidup kita terasa damai. Artinya belajar seperti ini Bapak Ibu. Di saat engkau doa sama Tuhan, bukanlah kehendakku Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu akan lebih nyaman, itu akan lebih enak. Meskipun kau belum dijawab, tapi itu berarti kehendak Tuhan. Tetapi kadang manusia itu bukan kehendak Tuhan terjadi, tapi pengennya kehendak kita yang terjadi. Makanya malam ini belajarlah, biarlah kehendakmu Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Meskipun apa yang kami butuhkan Tuhan belum sediakan, belajarlah untuk terima dan manut sama Tuhan. Bapak yang kasih, kalau kita mungkin Tuhan izinkan pergumulan datang dalam setiap kehidupan kita, belajarlah untuk manut sama Tuhan. Loh Pak Yos, aku urip kok gak enek damainya tuh. Masalah, pergumulan, gak apa-apa Bapak Ibu, bersyukurlah. Di saat Tuhan izinkan masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita, sebenarnya engkau mampu. Dan Tuhan mengizinkan itu karena engkau bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau Tuhan izinkan masalah terus dalam hidupmu, belajarlah untuk manut sama Tuhan. Karena apa? Kita sebagai manusia itu hanya tinggal menjalani saja. Kalau engkau hari ini mengalami pergumulan, kau mengalami masalah, belajarlah untuk manut sama Tuhan. Mau manut Bapak Ibu, belajarlah untuk sabar hari-hari ini. Meskipun suamimu atau istrimu mungkin menjengkelkan kamu hari-hari ini, atau mungkin saudaramu hari menjengkelkan kamu, belajar untuk sabar dan tidak emosian. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah di titik orang yang sabar, saya percaya kau menyikapi segala sesuatunya tuh dengan nyantai. Tapi orang yang sering emosian tuh berarti pengendaliannya kurang bagus hari-hari ini. Makanya belajarlah, jadilah orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, saya dan istri mengembalakan Bapak Ibu itu harus dengan sabar. Jadi seorang tua itu tidak mungkin emosian. Krungu omongan kene nesu, krungu omongan kono nesu. Itu tidak akan jadi berkat Bapak Ibu. Jadi saya belajar untuk saya sabar. Meskipun di belakang saya, kembali lagi,
Nenek omongan si A, si B, si C, si D. Saya belajar untuk sabar. Saya harus mengarahkan dia. Cuma saya pesan Bapak Ibu ya, kalau ngomong tentang gereja atau ngomong tentang kemajuan gereja, jangan di belakang. Ini pesan saya. Lebih baik Bapak Ibu duduk bersama saya ngobrol. Misalkan Pak, saya pengen seperti ini, nggak apa-apa. Saya lebih senang seperti itu. Jangan engkau di belakang sana ngomong si A, si B, si C. Ya itu kalau ini benar, ini tidak benar, akan membuat mungkin malah tidak karu-karuan. Tapi belajarlah untuk sabar, belajar untuk tidak emosian dalam menghadapi segala sesuatu, bisa mengendalikan diri. Jadi Bapak Ibu, saya sama istri setiap hari itu mendoakan Bapak Ibu. Apa jadi pergumulan Bapak Ibu sampai sekecil pun saya doakan. Cuma kalau Bapak Ibu butuh bantuan doa, yo ngomong. Artinya kadang kan saya juga tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah atau pergumulan, bilang ke bapakmu. Artinya kok, aku punya pergumulan, doakan. Jangan kau menengahi. Seolah-olah nanti saya cuek dengan Bapak Ibu. Sebenarnya enggak. Makanya biarlah saya belajar untuk saya sabar dalam pelayanan di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan berikan hikmat kesabaran saya lebih lagi. Karena mungkin hari-hari jemaatnya masih seperti ini ya, sedikit ya. Tapi nanti suatu ke depan mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi mungkin banyak lagi. Kalau saya tidak belajar dari yang terkecil ini dengan sabar, saya pasti akan rusak nantinya. Tapi kan saya belajar dengan ini dengan sabar. Makanya kalau ada masukan, saya senang dengan Cisan ya. Cisan itu setiap ada masukan ngomong dengan saya pribadi. Pak, saya pengennya ini. Pak, gereja itu pengennya ini. Tapi ada penjelasan yang saya berikan pada Cisan. Oh, ternyata seperti itu. Sebagai contoh seperti ini. Waktu kita ke Jogja kemarin, tahun ini apa namanya? Tahun lalu. Cisan itu sebenarnya tujuannya baik ya, kasih ide ke kami. Pak Gembala, misalkan nanti makannya sendiri itu piye Pak? Dalam hati saya sama istri, kalau saya seorang bapak, saya nggak bisa seperti itu. Karena apa? Setiap kita tuh tidak sama berkatnya. Ya toh. Ya nanti kalau yang makan sing duit toh, lah yang nggak punya uang, terus makannya piye? Sebenarnya ide bagus supaya tidak repot. Saya tahu supaya tidak repot. Nanti kan kalau bawa sendiri kan repot. Tapi satu hal yang kami dapat dari sama istri, kita tuh kebersamaan. Yo nek duit kowe iso mangan misalkan beli di sana. Lah yang enggak punya uang, terus makannya apa? Terus saya belajar dari sini, ayo kita yang namanya perjamuan kasih. Bawa makanan, bawa sayur, bawa lauk. Ternyata puji Tuhan Bapak Ibu, sampai lauknya kemarin itu turah-turah, sampai makan terserah 2 kali, 3 kali enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, biasanya apa misalnya idenya sebenarnya bagus, cuma supaya tidak repot nanti seperti ini. Tapi tidak apa, nah itu disampaikan saja supaya nanti saya punya pemikiran, tidak apa tapi saya punya pemikiran bahwa kalau nanti tidak bawa makanan, yo sing duit sing tidak duit yo mesakne ngaplu. Namanya orang kan kita kebersamaan, pamangan kumpul. Jadi Bapak Ibu, biarlah setiap kehidupan kita belajar untuk kita manut sama Tuhan. Orang yang sudah diri mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena semuanya bukan karena kita lagi, tetapi karena kendali Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus percaya sama Tuhan dan terus berharap sama Tuhan hari-hari ini. Meskipun doamu belum dijawab Tuhan hari-hari ini, tetap percaya. Loh Pak, gak gampang loh Pak. Memang gak gampang Bapak Ibu. Di saat kau mempercaya sepenuhnya sama Tuhan tuh, bukan Tuhan langsung ngasih sesuatu untuk jenengan, tapi ada proses-proses yang kau lalui. Supaya apa? Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat hari-hari ini. Badai apapun, pergumulan apapun, Tuhan akan bersama setiap kehidupan kita. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan hari-hari ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya saja, meskipun kau masih dalam badai hidupmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Kesimpulannya, orang yang sadar diri yang pertama harus memiliki apa? Kerendahan hati.
mulai malam ini belajar untuk rendah hati. Yang mulai sombong, kikis kesombongan itu. Apa toh yang kita sombongkan hari-hari? Semuanya hanya daripada Tuhan. Yang kedua, orang yang sudah diri adalah yang kedua adalah introspeksi diri. Mau introspeksi diri dan koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Yang ketiga, mau manut sama Tuhan. Mau manut Bapak Ibu, bisa kita mau manut sama Tuhan. Tuhan bertanggung jawab setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik blessing untuk maju ke depan. Kita sama-sama mujikan Ku Mau Selalu Bersyukur hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Dan kita percaya di saat kita mau sadar diri, di saat kita mau koreksi diri kita hari-hari ini, maka Tuhan akan pakai setiap kehidupan kita untuk menjadi alatnya di kemudian hari. Saudara Bapak itu bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan malam ini boleh mengajarkan buat setiap kami, untuk kami sadar ini dengan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami juga memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Biarlah malam ini Bapak kita kasih, bila melalui firman Tuhan pada malam ini Tuhan sampaikan buat setiap kehidupan kita. Kita mau sadar diri dengan keadaan kita hari ini. Kita mau sadar diri dengan keadaan kita hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Kau pakai setiap kami anak-anak tempat ini Tuhan, untuk kami sadar diri dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam ini Tuhan kerjakan buat setiap kami Tuhan. Buat kami sadar diri Tuhan, buat kami tahu diri dengan kehidupan kami Tuhan. Bila kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, dan kami tidak akan sombong dengan kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, karena segala sesuatunya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau introspeksi diri malam ini Tuhan. Apakah kami punya salah dengan Engkau Tuhan? Apakah kami punya dosa dengan Engkau Tuhan? Kami mau bereskan malam ini Tuhan, supaya Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi malam ini Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan,
untuk kami manut dengan Engkau Tuhan. Kami manut dengan Engkau Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan, apa yang Kau rindukan buat setiap kami Tuhan, biar terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu datang dalam hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau sadar diri Tuhan, bahwa segala sesuatunya Engkau yang kerjakan Tuhan. Bahwa segala sesuatunya bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang sadar diri saat ini. Biarlah kami mau memiliki kerendahan hati, mau introspeksi diri, dan kami mau manut apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir saat ini. Biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami akan melewati setiap badai dalam hidup ini. Dan kami akan menjadi lebih dari pemenang. Kiranya berkat-Mu turun saat ini Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau turun atas kami semua. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Firman yang sangat luar biasa. Kiranya firman yang disampaikan oleh Tuhan bisa menjadi rema untuk hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya nanti saya minta untuk ucap berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan.
rasanya Tuhan coba biarlah apa yang kami berikan pada Tuhan boleh percaya Sambil bersama dijalankan, kita akan nyanyi pujian yang langsung berdoa. Warta jemaat, bagi yang bertugas menjaga warta jemaat untuk waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Menara doa setiap Selasa jam 7 malam di gereja. Kaum pria DPPS Hari Hidup Kamis 15 Mei 2025 jam 7 malam di rumah Bapak Ilhan. Maaf kurang gak kelihatan. Oke, latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Kemudian ibadah sekolah Minggu setiap Minggu jam 6.15 menit di Pastori. Bagi Bapak Ibu yang perlu didoakan atau memiliki pergumulan yang perlu didoakan bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala. Terima kasih, mungkin ada perlu tambahkan Pak. Ya, shalom Bapak Ibu. Kami atas nama Gembala di tempat ini mengucapkan selamat datang buat Cece Novi beserta suaminya dan anak-anaknya. Selamat beribadah di desa. Jadi ya kami seperti ini keluarga besar GPS Hari Hidup, dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat datang ya C, Ogo ya. Yang kedua, untuk minggu depan kita ada tamu dari GPPS Panjang, itu anak muda. Jadi anak muda, tapi dia sudah pelayanan di Surabaya di GPPS Panjang, tapi pengen pelayanan di desa. Dia masih muda, umurnya 32 tahun. Jadi yang masih mungkin jomblo, ya ini tak tamaknya bisa. Jadi
saya juga akan bisa memfasilitasi dia kuku-kuku. Pokoknya dia kuku-kuku, umur 32 tahun dan dia basicnya bisa main alat musik semuanya, bisa drum, bisa keyboard, bisa gitar, bisa semuanya. Dan nanti saya minta untuk komisi pemuda nanti bisa difasilitasi. Dan nanti kalau misalkan memang pengen, misalkan habis latihan atau apa, pengen ngejak ngobrol atau pengen ngejak sharing, tidak apa-apa. Jadi apa yang ditanyakan dan tugasnya dia mau melatih misalkan cara perawatan untuk alat musik, dia juga bisa, misalkan membersihkan atau apa supaya ada apa yang dia berikan buat kita supaya kita lebih baik lagi ya. Nanti diajak ngobrol, jangan dicuekan ya. Kalau pengen ngajak di apa maji, ya udah apa-apa. Nanti kami juga akan bantu untuk kemaji. Ya supaya dia kerasan di sini karena dia sekitar kalau enggak seminggu ya 2 minggu. Dan nanti Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak misalkan yang masih remaja pengen belajar main musik juga dia mau membantu. Jadi Bapak Ibu, kalau Tania pengen belajar main musik ya enggak apa-apa, mamanya enggak apa-apa ya. Nanti kita bisa, kalau enggak minggu depan ya, kalau minggu depan ya minggu inilah, pokoknya dia mau datang ke tempat ini dan dia mau belajar pelayanan di desa. Karena dia di kota mungkin terlalu sudah terbiasa ya Pak ya, pengen bosen di desa. Jadi nanti tinggalnya di tempat kami. Jadi kalau cewek-cewek pengen enggak ada. Kalau pengen cari nomornya nanti lewat kami juga bisa, enggak apa-apa ya. Saya sebagai bapak tuh yo berusaha supaya anakku tuh juga dapat jodoh lah. Ini cowok legend ya. Nah, jadi nanti khusus yang cewek-cewek dulu aja deh. Nanti kalau ada tamu yang cewek nanti bisa ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya minta Ibu Gembala untuk menutup dalam doa berkat. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian bagi diri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini, di mana Engkau sudah memberkati kami Tuhan lewat ujian penyembahan kami pada saat malam hari ini. Dan biarlah setiap ujian kami dan penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu awal, pertengahan hingga akhir ibadah pada saat malam hari ini. Kami percaya hadirat-Mu turun atas kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati yang baru sudah melayani Engkau Tuhan, baik WL Singer, pemain musik, bahkan hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat hamba-hamba yang melayani Engkau pada saat malam hari ini. Engkau juga memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati sawah ladangnya, memberkati rumah tangganya. Tuhan senantiasa memberkati. Dan kami percaya juga berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak yang ada pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat,
kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan mendoakan. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapak Sukari boleh mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu malam hari ini. Lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.